Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dengan pembelajaran PPKN pada hari ini. Anak-anak ibu sekalian, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai demokrasi. Materi demokrasi ini kita akan bahas menjadi 4 sesi. Nah, untuk kali ini sesi yang pertama kita hanya akan berbicara mengenai hakikat demokrasi. Anak-anak ibu sekalian, silakan anak-anak ikuti video ini, kemudian pahami materinya. Kita masuk dari yang berikutnya. Kita akan bahas mengenai pengertian dari demokrasi. Karena pengertian demokrasi itu ada beberapa hal. Sehingga kita perlu untuk mempelajari beberapa dari pengertian-pengertian demokrasi. Yang pertama, kita akan lihat demokrasi itu kan asalnya dari Yunani. Di sana, demokrasi itu diartikan di sini demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Itu yang paling mudah kita pahami. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Kita lihat sekarang pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak jauh berbeda dengan pengertian yang pertama. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Kemudian kita lihat pandangan dari Abraham Lincoln. Di sini juga Abraham Lincoln adalah bapak demokrasi. Beliau mengartikan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Kalau kalian perhatikan dari 3 pengertian demokrasi ini, dapat kita lihat, dapat kita simpulkan bahwa demokrasi itu penekanannya adalah pada rakyat. Kita lanjutkan berikutnya. Kita akan lihat klasifikasi demokrasi. Anak-anak ibu sekalian, kita akan bahas klasifikasi demokrasi. Ini bukan hanya untuk Indonesia, tapi ini untuk tingkat internasional. Sehingga nanti ada beberapa hal yang mungkin di dalam klasifikasi itu tidak ada di Indonesia. Tapi kita akan bahas secara umum kaitan dengan klasifikasi demokrasi. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Di sini, klasifikasi titik berat perhatiannya dibagi 3. Ada demokrasi yang sifatnya formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Kita ulang, demokrasi yang secara formal, titik beratnya pada formal, itu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaannya dalam bidang politik,
Jadi di sini hanya penekanannya pada bidang politik. Sementara untuk bidang ekonomi, dia masih ada kesenjangan, tidak mengurangi daripada menghilangkan kesenjangan dalam ekonomi. Jadi penekanannya adalah pada persamaan bidang politik. Demokrasi formal ini sering digunakan oleh negara-negara yang liberal. Yang kedua, demokrasi yang titik berat perhatiannya pada demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan. Anak-anak ibu sekalian, tolong perhatikan, dalam demokrasi material ini, di sini lebih kepada persamaan dalam bidang ekonomi. Saya ulang, di sini kalimatnya upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Jadi dalam bidang ekonomi itu ada persamaan, sedangkan bidang politik dan yang lainnya kurang diperhatikan. Nah, demokrasi material ini itu biasa dilakukan oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, yaitu demokrasi gabungan. Jadi titik berat perhatiannya pada demokrasi gabungan, yaitu di sini mengambil jalan tengah. Demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal maupun demokrasi material. Ini biasa digunakan oleh negara-negara yang posisinya non-blok, netral, tidak mengikuti blok barat maupun blok timur. Baiklah, Ibu lanjutkan. Sekarang klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi, maka demokrasi ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Ya. Artinya di sini adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Jadi demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal itu demokrasi yang memberikan kebebasan. Dilihat dari nama di sini berarti demokrasi ini memang sering digunakan oleh negara-negara liberal. Dia mengutamakan daripada individualisme. Berdasarkan ideologi yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Artinya, demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Di sini sudah disebutkan namanya demokrasi rakyat. Berarti demokrasinya itu penekanannya lebih banyak, lebih dominan, mengutamakan daripada kebersamaan atau persamaan daripada rakyatnya. Nah, untuk demokrasi rakyat atau demokrasi proletar ini biasa digunakan oleh negara-negara komunis. Sementara demokrasi konstitusional biasa digunakan oleh negara-negara yang menganut adalah liberal. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan lagi. Sekarang klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung, dari kata-kata demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara. Jadi maksudnya demokrasi langsung, rakyatnya ikut langsung di dalam penentuan kebijaksanaan umum negara. Yang kedua, yang berdasarkan penyaluran kehendak rakyat adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Jadi rakyat tidak langsung ikut menentukan kebijakan, tetapi rakyatnya memiliki wakil-wakil yang nanti akan ikut menentukan kebijakan di dalam negara. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi berikutnya. Kita akan lihat prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi itu banyak sekali, sehingga kita akan lihat dari beberapa para ahli. Yang pertama, kita akan lihat prinsip demokrasi menurut Henry B. Mayo. Di sini dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Ilmu Politik.
Prinsipnya, yang pertama menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Jadi kalau menganut demokrasi, maka diusahakan penyelesaian perselisihannya dengan secara damai. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Jadi dalam demokrasi itu, perubahan-perubahan di dalam negara itu hal yang biasa. Penyelenggaraannya secara damai. Kemudian penyelenggaraan pergantian pimpinan secara teratur. Jadi dalam negara demokrasi maka pergantian pimpinannya sudah diatur. Kapan waktu saatnya pergantian pimpinan. Kemudian membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi diusahakan di dalam negara demokrasi itu membatasi hal-hal kekerasan. Jadi meminimalisir daripada kekerasan. Berikutnya mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Jadi dalam demokrasi kita menganggap, kita menyadari, dan kita mengakui bahwa kita itu beragam. Yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Itu menurut Henry B. Mayo. Kalau kita lihat berikutnya, menurut Alamudi, yang di sini juga dikutip oleh Sri Wuyan dan Saifullah dalam bukunya kaitan dengan ilmu ketatanegaraan, kewarganegaraan, maka disebutkan prinsip-prinsip demokrasinya adalah kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan pada rakyat. Kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Jadi pemerintahannya itu akan melakukan kebijakan, yaitu berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kekuasaan mayoritas, hak-haknya minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, ini seperti pemilu. Di sini juga ada jaminan hak-hak asasi manusia. Terus ada juga hak-hak minoritas, artinya orang-orang yang bukan mayoritas, tapi hak-hak minoritasnya juga diutamakan. Adanya persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, artinya sesuai dengan aturan. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Jadi pemerintahannya tidak bebas sebebas-bebasnya, tetapi pemerintahannya dibatasi secara undang-undang konstitusional. Ada pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Pluralisme itu artinya keanekaragaman yang sifatnya sosial, keanekaragaman ekonomi, maupun keanekaragaman politik. Jadi prinsip demokrasinya kita mengakui keberagaman dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Yang terakhir nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Di dalam demokrasi maka ada unsur-unsur nilai toleransi. Toleransi itu diartikan memberikan kebebasan kepada yang berbeda dengan diri kita. Ya. Itu mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Sehingga kita lihat prinsip demokrasi itu sering terlihat, sering menjadikan ciri daripada negara-negara yang mengaku menganut demokrasi. Anak-anak ibu sekalian, untuk kali ini materinya tidak banyak. Ibu hanya memberikan yang terkait dengan hakikat demokrasi dan prinsip demokrasi yang secara umum, ya. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan yang terkait dengan demokrasi yang ada di negara Indonesia. Kalau yang kali ini kita bicaranya demokrasi yang sifatnya adalah umum. Baiklah anak-anak ibu sekalian, ibu akhiri materi hari ini yang sedikit tadi silahkan dipahami sehingga nanti minggu depan dapat mengikuti kelanjutan dari materi ini. Ibu akhiri materi ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.